never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Alberto Puig mengungkapkan area perbaikan yang perlu dilakukan Repsol Honda dan rangkuman tahun yang penuh tantangan. Alberto Puig telah berbagi refleksinya tentang musim lalu, menyoroti tantangan yang mereka hadapi. Mulai dari masalah awal berupa cedera hingga kesulitan yang berkelanjutan dengan performa motor. Seperti disebutkan di atas, menganalisis naik turun yang dialami, kesulitan daya saing motor, dan harapan untuk tahun depan. Dalam konteks ini, pernyataan mereka memberikan gambaran rinci tentang hambatan yang diatasi dan rencana perbaikan di masa depan. Puig membahas musim sulit yang dialami tim Repsol Honda, tidak mungkin sangat bagus. Jelas sekali, Anda tahu, kami tidak punya waktu 1 tahun untuk diingat. Kami memulai dengan posisi kepemimpinan bersama Mark, tapi kemudian kecelakaan dan cedera. Kemudian juga John mencoba memahami sepedanya. Banyak pasang surut, tapi lebih banyak turun daripada naik. Inilah kebenarannya. Kami mendapatkan beberapa hasil yang kurang lebih dapat diterima di India dan Jepang. Beruntung bagi para fans di Jepang, Mark mampu meraih podium. Namun dari sudut pandang tim kami, tim Repsol Honda, hal ini bukanlah hal yang baik bagi kami. Pesaing kami mengambil langkah yang sangat besar. Dan meskipun kami mengambil langkah-langkah dan mencoba memahami kelemahan kami tetap tidak dapat mencapai tujuan kami. Mereka bekerja keras di Jepang. Mereka melakukan restrukturisasi, tidak hanya sumber daya manusianya tetapi juga cara pengembangan mesinnya. Itu tidak mudah. Maksudku, kami memulai tahun ini dengan cedera. Jadi ini bukan cara yang tepat untuk memulai, dia kurang beruntung saat itu dan banyak perjuangan yang harus dilakukan sejak saat itu. Motornya jelas tidak dalam performanya, kami yakin levelnya jauh lebih tinggi dari yang ditunjukkan, namun karena berbagai alasan, motor tersebut tidak berfungsi. Dan ya, tidak menyenangkan melihat seorang juara dalam situasi atau hasil seperti ini, tapi yang terjadi seperti ini. Tidak mudah bagi Joan tahun ini, harus kami akui dan dia mengerti bahwa itu tidak mudah. Sementara itu, Aleix Espargaro mengakhiri kontraknya dengan Aprilia pada akhir musim depan dan belum diumumkan bagaimana masa depan pemain Katalan itu. Aleix Espargaro adalah pebalap yang menghabiskan waktu paling banyak di kejuaraan dunia sepeda motor. Pada tahun 2024 ia akan menambah karirnya sebagai pebalap pada musim ke-14-nya di kelas Premier, sehingga menjadi pebalap yang paling banyak menghabiskan waktu di MotoGP. Beberapa bulan yang lalu dalam sebuah wawancara, pebalap Aprilia itu mengaku bahwa jika dia tidak melihat dirinya kompetitif pada tahun 2024, dia akan mengakhiri karir balapnya. Tapi kapan akhir sebenarnya akan menimpa Aleix? Kontrak pemain Katalan itu akan berakhir pada akhir tahun depan dengan Aprilia, dan saat ini belum ada yang mengatakan apakah akan ada perpanjangan atau tidak. Namun setelah menjalani musim terbaiknya sejauh ini di tahun 2022, dan menyelesaikan beberapa balapan bagus di tahun 2023, keraguan mulai muncul apakah tahun 2024 benar-benar akan menjadi musim terakhir. Aku pembalap tersebut usai Grand Prix Qatar. Saya menikmati tahun ini lebih dari sebelumnya. Berteman dekat dengan pembalap muda seperti Jorge atau Fermin memberi saya vitalitas tertentu. Jorge Martin dan Fermin Aldeguer mengelilingi dirinya dengan pembalap muda, kuncinya bagi Aleix. Saya ingat tahun lalu di sini di Qatar. Saya menghabiskan seluruh waktu saya di gym dan bersepeda. Tahun ini saya naik jet ski bersama Fermin dan Jorge. Kami juga pergi makan beberapa kali. Semuanya tergantung hasil hari sebelumnya. Sekarang tidak seperti itu lagi. Sebelumnya, sangat sulit bagi saya untuk memutuskan sambungan setelah balapan, dia mengaku. Senang rasanya menemukan keseimbangan yang lebih baik. Marc Marquez menegaskan tekadnya untuk meninggalkan Honda meski pada MotoGP 2024 mendatang menyandang status konsesi.
Situasi sulit yang dialami Honda dalam beberapa musim terakhir menghadirkan konsekuensi besar untuk susunan pembalap mereka. Marquez dipastikan mengaspal bersama tim baru yakni Gresini Racing mulai tahun depan dengan durasi kontrak selama 1 musim. Kepindahan Baby Alien ke tim pelanggan Ducati tersebut tidak bisa dilepaskan dari paket motor yang kompetitif. Di bawah bendera Gresini Racing, Marquez nantinya akan menggeber motor Ducati Desmosedici GP23 yang merupakan motor terbaik saat ini. Di sisi lain, level baru akan ditempati Honda pada MotoGP 2024 di mana mereka mendapatkan label sebagai tim konsesi. Bersama Yamaha, tim berlogo sayap tunggal itu mendapatkan status tersebut setelah mengalami tren buruk dengan sulit bersaing di baris depan. Hak konsesi biasanya diberikan kepada tim-tim gurem alias tim lemah di kelas utama agar bisa bersaing dan tampil lebih baik lagi. Mendapatkan hak konsesi membuat Honda bisa lebih leluasa untuk mengembangkan mesin motor RC213V mereka. Bagi peraih 8 gelar juara dunia tersebut, hak istimewa ini akan sangat membantu 2 pabrikan Jepang termasuk Honda. Sebagai tim berlabel juara dan melahirkan banyak legenda, Honda tentu tidak pantas berada di level seperti sekarang ini. Konsesi perlahan akan membangkitkan hegemoni 2 pabrikan Jepang itu di tahun-tahun berikutnya. Saya pikir jika Anda memiliki kemungkinan untuk mengembangkan mesin lebih banyak dan mengubah parameter, Anda memiliki pilihan melangkah lebih tinggi. Lebih lanjut, rider asal Spanyol itu yakin hak ini akan sangat membantu dirinya jika bertahan di Repsol Honda. Dengan alokasi mesin yang lebih banyak, Marquez bisa membantu Honda kembali ke jalur juara dengan umpan baliknya. Tentu saja ini tidak hanya membantu saya tetapi juga semua proyek Honda dan Yamaha, kata Marquez menjelaskan. Meski demikian, pembalap 30 tahun itu menegaskan bahwa hak tersebut tidak membuatnya membatalkan keputusan yang sudah dibuat. Sementara itu, pemilik tim pramak Ducati, Paolo Campinotti, mengungkapkan kepastian dari masa depan pembalapnya, Jorge Martin. Rider berpaspor Spanyol itu bakal tetap bersama timnya di MotoGP 2024. Martinator tampil luar biasa di MotoGP 2023 dengan berada dalam jalur perebutan juara melawan sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, hingga balapan terakhir di Valencia. Pada akhirnya, dia hanya mampu menjadi runner-up. Performa apiknya itu membuat Martin Santer dikabarkan bakal dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk menemani Bagnaia di MotoGP 2024. Pasalnya, Enea Bastianini tampil kurang menjanjikan pada musim debutnya. Akan tetapi, akhirnya Campinotti memberi kejelasan. Dia memastikan Martin tak akan pindah ke Ducati Lenovo di MotoGP 2024 dan bakal masih terus berada di tim satelit. Jorge Martin juga akan berkendara bersama kami pada tahun 2024, kata Campinotti dilansir dari Speedweek, Sabtu, 16 Desember 2023. Kendati demikian, hal itu tak menutup kemungkinan Martin bakal hengkang ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025.